Eee, Mungkin secara singkat saya mau cerita sedikit tentang dia, bahwa dia punya background usaha yang dalam tanda kutip nggak jalan. Nggak jalan. Nah, dia selama ini memang nggak pernah ikut orang, Bapak Ibu. Dia selama ini tuh selalu udah terbiasa membangun bisnis sendiri. Tapi singkat cerita, dia sempat punya banyak hutang, dia sempat mengalami banyak pemrosesan. Pokoknya usahanya tuh sampai satu titik itu memang nggak jalan sampai hari ini. Usahanya tuh nggak jalan. Lalu kemudian selama 4 tahun, ini saya sudah menginjak hampir 4 tahun. Selama 4 tahun di sini Bapak Ibu, dialah satu-satunya teman di mana kita yang paling sering bareng-bareng. Jadi saya boleh dibilang di sini nggak punya banyak teman, karena pada rata-rata itu pada semuanya itu kerja. Jadi Senin sampai Jumat mereka kerja. Kalau Sabtu diajak hangout, mereka sudah pergi hangout sama keluarga. Kalau Minggu mereka ke gereja masing-masing. Jadi boleh dibilang jarang-jarang banget dengan teman-teman yang lain. Makanya di sini saya boleh dibilang nggak punya banyak teman. Satu-satunya teman yang sering bareng sama saya adalah keluarga ini. Jawabannya sederhana, karena keluarga saya maupun keluarga dia sama-sama pengangguran. Gitu kok bangga ya Bapak Ibu ya, bangga lagi. Jadi kita sering, gimana ya Bapak Ibu, pengacara. Pengangguran tapi acaranya banyak. Kemana? Keliling sana lah, keliling sini lah. Kadang-kadang duduk-duduk di mall. Ngapain Bu Ruth? Nggak ngapa-ngapain, cuman ketap-ketip gitu juga kan. Cuman gitu selama hampir 4 tahun loh Bapak Ibu. Akhirnya kami itu boleh dibilang menjadi sahabat yang cukup dekat. Suami istri ini dengan saya bersama suami. Dan saya tahu bagaimana pergumulan mereka. Bukan berarti bahwa kami itu kayak nggak punya masalah ya. Ada orang-orang lain kalau ngelihat kami tuh mereka bilang gini, enak ya kalian berdua ini ya, nggak kerja tapi hidupnya nyaman, haleluya gitu kan. Mereka kan nggak tahu Bapak Ibu, karena rumput tetangga selalu kelihatan hijau di luar ya toh. Tapi kan mereka nggak pernah tahu tangisan kita, mereka kan nggak pernah tahu pergumulan kita. Lah masa saya mau mengeluh sama Bapak Ibu, saudara saya ini nggak punya duit sumpek saya. Nanti saya kalau ngomong gitu, Bapak Ibu pasti mikir gini, pendeta kok minta-minta, ya kan repot Bapak Ibu. Kalau nggak dipikir gitu, nanti saudara dan orang-orang lain bisa mikir gini, loh pendeta aja down. Nah terus siapa yang nguatin kita, wong pendetanya down. Pendeta tuh nggak boleh down, pendeta tuh harus kuat untuk nguatin kita yang down-down. Aslinya ya kalau dengar perkataan gitu gregetan juga ya Bapak Ibu. Lah pendeta kan juga manusia bisa down juga kan. Lah kadang-kadang kalau pendeta down terus ngomong sama siapa? Terus jawabannya jemaat enak. Ngomong aja Bu sama Tuhan langsung. Loh, Anda pikir kadang-kadang langsung sepeka itu seperti saya tinggal telepon Pak Hanafi. Halo Pak, ya apa kabarnya Pak? Ya itu segampang itu saudara. Kadang-kadang yang namanya antena ini belerek Bapak Ibu. Yang namanya antena ini kadang-kadang nggak bisa, sinyalnya tuh nggak bisa tajam Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ngomong sama Tuhan, terus kayak gini, kok kayaknya ngomong sendiri ya? Kok kayaknya Tuhan diem ya? Tuhan di mana ya? Lagi jalan-jalan ke pasar kali ya? Kok nggak dengar apa-apa ya? Kok buntu ya? Kok telinganya benar-benar ada budek gini ya? Saudara itu bisa terjadi gitu loh. Jadi akhirnya keadaan seperti itu membuat saya dengan sahabat saya ini kita sering lontang-lantung bareng. Tadi juga lontang-lantung tadi Bapak Ibu ya. Tadi pagi lontang-lantung sama dia. Jadi sama hampir seminggu itu 3-4 kali. Nah, dia ini punya sebuah dia ini punya sebuah impian karena dia udah terbiasa bangun bisnis. Dia itu nggak istilahnya nggak mau gitu loh Bapak Ibu, dalam arti kerja ikut orang yang berbau misalnya nih. Saya bisa maklum sih, bukan karena dia males kerja, enggak. Tapi kalau dia levelnya udah bangun bisnis, orang yang seperti ini mana mau sih Bapak Ibu, mana bisa sih orang seperti ini Bapak Ibu suruh untuk kerja di katakan level waiter gitu kan. Jadi akhirnya dia ngelamar kerjanya level CEO Bapak Ibu.
Lamar kerjanya tuh level CEO. Jadi dia mau kerja ikut orang, tapi nggak mau waiter, maunya level CEO. Kenapa? Saya sendiri percaya juga karena dia lulusan luar negeri juga dan dia sampai master. Jadi wajar gitu loh kalau dia punya pemikiran gini loh. Masa aku tuh jauh-jauh ke sini akhirnya jadi waiter, cuci piring. Sedangkan aku di Surabaya itu sudah dalam level misalnya bikin usaha gitu loh. Saya paham sih dia punya standar. Singkat cerita, dari semua pekerjaan yang dia ngelamar, tidak satu pun yang dia diterima. Nasibnya kayak saya, Bapak Ibu. Jadi ngelamar kerja kemana-mana ditolain, Bapak Ibu. Jadi cuman dia lebih terhormat sih, karena yang dia lamar tuh memang kelas CEO. Kalau saya kan yang ngelamar level sembarangan gitu. Itu aja lebih parah, Bapak Ibu, gak ada yang diterima. Haleluya. Terus terus gimana dong, Bu? Ya akhirnya dia bilang begini, "Nah, Bu Ruth, kalau memang kita nih aku ngelamar kerja jadi CEO gak diterima, ya udah kita buka kerja sendiri, kita bikin bisnis gitu kan." Saya ngomong dia, masalahnya gini loh kok, ya kalau Koko memang boleh sama Tuhan. Lah aku kalau ndak boleh dikeplak gawat aku kok percuma ngoyo-ngoyo. Singkat cerita, dia mulai menaruh doa itu kepada Tuhan. Jadi selama 4 tahun jujur Bapak Ibu, keluarga dia dan keluarga saya sama-sama pengangguran. Jadi dia dapat uang dari mana selama ini? Dia ngomong sih selama 4 tahun ini dia bertahan dengan tabungan. Dan untungnya anak-anaknya itu mandiri gitu loh. Jadi kan udah bisa mulai kerja sendiri. Jadi ya dia ketolong di situ Bapak Ibu. Dan dia punya satu impian bangun bisnis, tapi dia enggak punya modal. Kira-kira 2020 Tuhan memberikan sebuah nubuatan kepada dia bahwa waktunya nanti akan tiba, Tuhan sendiri yang akan membukakan bisnis buat dia dengan modal, Tuhan sendiri yang akan menyediakan dananya. Saudara, dia terus berusaha. Bagian saudara dan saya kalau terima janji Tuhan, kita tetap berusaha Bapak Ibu. Kan gitu ya. Jadi selama 4 tahun dia berusaha. Jadi bukan dia ongkang-ongkang kaki di rumah nggak bikin usaha apa-apa, dia berusaha. Jadi bukan berarti setelah dapat janji Tuhan kita tinggal nunggu kejatuhan emas batangan dari langit, nggak bisa Bapak Ibu. Kita tetap berusaha. Dia tetap berusaha, dia berusaha untuk mencari peluang, dia berusaha gimana caranya nyari bisnis, gimana caranya dia belajar tentang regulationnya Australia, dia belajar tentang gimana sih kalau membangun bisnis di Australia dan sebagainya. Sampai Tuhan itu benar-benar ajaib. Singkat cerita Bapak Ibu, di awal tahun 2024 inilah dia mengalami breakthrough. Singkat cerita, hasil usahanya selama beberapa tahun ini menemukan jalan. Dia akhirnya menemukan jalan bahwa ada kesempatan. Rupanya pemerintah memberikan kesempatan memberikan grant. Di sini nih ada banyak macam grant Bapak Ibu. Grant itu artinya gini, bantuan subsidi dari government. Tapi bukan pinjaman, tapi dikasih. Jadi misalnya kadang-kadang pemerintah itu memberi hadiah listrik. Jadi biasanya setiap tahun itu kadang 1 kali, kadang 2 kali pemerintah sini itu memberikan bukan sumbangan, bantuan listrik, hadiah listrik. Jadi hadiah listriknya tuh berupa dimasukkan ke rekening kami saldo, misalnya kayak barusan ini dikasih $400. Jadi kalau listriknya sebulan misalnya habisnya sebulan habisnya $50, maka $400 ini bisa kepake selama 8 bulan, kira-kira seperti itu. Jadi ini grant-grant yang kecil, pemberian-pemberian kecil. Ternyata juga ada pemberian-pemberian untuk membangun usaha baru. Nah, singkat cerita, dia baru ngerti ini, dia mempunyai sebuah konsep usaha baru, dia mengajukan kepada pemerintah, dan akhirnya dia di-approve. Dia mendapatkan grant dari government. Lalu dia ceritakan dengan saya. Ini yang membuat saya shock. Ternyata kalau grant listrik kan saya bilang, kalau dapat grant listrik $400. Ya, setahun 2 kali lumayan ya, $400.
Dia barusan mendapatkan grant, ini bukan pinjaman, untuk memulai usaha, untuk membangun usaha. Nilainya kalau dirupiahkan sekitar 300 miliar. Itu yang ketika dia cerita dan tunjukkan kepada saya mau pingsan rasanya. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, keluarga ini adalah keluarga yang suka sekali bertekun di dalam upper room. Bahkan seringkali mereka tuh mengajak saya, ayo Bu Ruth, kita bikin rutin, kita cuman worship, nyembah Tuhan. Ayo Bu Ruth, anak-anaknya main musik, kita bikin sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kita sendiri rutin bangun penyembahan. Keluarga ini suka sekali untuk membangun upper room. Keluarga ini suka sekali untuk mengadakan upper room. Dan saya melihat di upper room ini, ketika Tuhan sendiri yang turun tangan, yang tidak mungkin pun bisa terjadi.